Shalom saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kau melakukan aktivitas, saya mengajak saudara untuk bersama-sama kita belajar akan firman Tuhan, karena akan memimpin kita dalam sepanjang hari ini. Mari, sebelum kita masuk, kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat pagi ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu. Terima kasih buat perlindungan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kami terus bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan. Engkau berikan nafas yang baru, hari yang baru. Bahkan Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami masih berkumpul dengan keluarga kami. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Engkau masih memberikan kesempatan buat kami. Kami memiliki tubuh yang sehat, itu semua karena Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebelum kami melakukan apapun rancangan yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami mau taruh dalam tangan-Mu saat ini Tuhan. Pimpin kami melalui firman-Mu, tunjukkan kami, bahkan ingatkan kami, tegur kami melalui firman-Mu, karena kami mau Tuhan berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus Tuhan, ini doa kami alaskan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara, kita bersama-sama pagi ini kita akan belajar mengenai sosok seorang, yaitu Bapa yang ada di surga. Saudara, hari-hari ini saya dilingkupi oleh kasih Bapa. Bapa kita yang ada di surga itu sungguh sangat mengasihi kita. Kita ini seluruhnya membutuhkan sosok pribadi, yaitu Bapa yang di surga. Secara fisik kita pun memerlukan seorang, yaitu sosok seorang pribadi, Bapa. Bapa itu identik untuk orang yang bertanggung jawab, mengasihi, mengayomi, melindungi. Kita merindukan itu semuanya. Dan kita hari ini diingatkan kembali yang sempurna kasih-Nya, yang sempurna, yang bertanggung jawab, yang melindungi adalah Bapa yang ada di surga, yaitu Tuhan Yesus kita. Jangan kecil hati, jangan engkau bersedih hati kalau engkau sedang sendiri. Barangkali secara fisik engkau tidak memiliki orang tua. Barangkali anak-anak muda engkau saat ini tidak ada berada bersama dengan keluargamu. Engkau ada di negeri orang. Engkau sedang melakukan pekerjaan. Engkau sedang melakukan kegiatan atau tugas apapun itu saudara. Seolah-olah engkau sendiri. Sekali lagi, ada Bapamu yang ada di surga. Jauh Dia akan memenuhi kasih-Nya. Jauh Dia akan lebih untuk memberikan perlindungan bagi setiap kita, memberikan pembelaan bagi kita, memberikan pertolongan buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Pagi ini mari, ada firman Tuhan jelas dikatakan, Bapa di surga tidak pernah sedikit pun mengecewakan. Tidak sedikit pun, satu pun detik pun untuk meninggalkan kita. Karena Dia sungguh sangat mengasihi kita. Karena Dia sungguh-sungguh bersama dengan kita. Kemanapun kita lakukan, kemana saja kita kerjakan, apapun keadaan kondisi yang kita alami, Bapa kita tidak akan meninggalkan kita. Karena Dia akan selalu bersama dengan kita. Ketika kau mengalami kesedihan, Bapa yang di surga bersamamu. Ketika engkau mengalami di titik nol, Bapa yang ada di surga ada di sana bersamamu. Ketika engkau tidak kuat, ada Bapa di surga bersamamu. Ketika engkau mengalami keadaan buruk,
Bapa yang ada di sorga, yaitu Yesus Kristus, Dia tidak akan meninggalkanmu, tetapi Dia bersamamu, memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan Dia akan memberikan jalan keluar, bahkan Dia akan membelamu. Itulah Bapa kita yang ada di sorga, Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan saya kembali. Kita baca bersama-sama dalam Matius 7 ayat 7 sampai ayat 11. Mintalah maka akan diberikan. Kepadamu carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya kepadanya. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Kalau Bapa yang ada di dunia saja, Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang tua saja akan menyediakan, memberikan anaknya yang terbaik, walaupun ada 1001. Bapak yang jahat, yang tidak peduli anaknya, membuang anaknya, gak ngerti sama anaknya, gak suka atau membencinya. Ada. Tapi 1001. Tapi sesungguhnya kita sebagai orang tua, kita pasti punya hati nurani ini. Pasti kita sebagai orang tua itu adalah di mana kita akan menyediakan, melindungi, bertanggung jawab buat anak-anak kita. Sebab itu Tuhan mengingatkan, kita saja memiliki hati untuk memberikan yang terbaik. Jauh Bapa kita yang di surga, Dia akan memberikan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapa kita yang ada di dunia ini itu terbatas, karena Dia tidak akan bisa bersama-sama dengan kita selamanya. Dia juga tidak akan bisa untuk menolong kita. Hanya terbatas bisa, tapi terbatas. Hanya Bapa Yesus, Bapa yang di sorga, Bapa kita, Allah kita yang ada di sorga di sana, yang sempurna. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Bagian kita, Tuhan katakan ada 3 hal. Meminta. Yang kedua, mencari. Yang ketiga, ketuk pintu. Ini berarti Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak, apapun yang kau hadapi, apapun yang kau alami, jangan berhenti engkau meminta. Ini berbicara tentang doa. Jangan engkau berhenti berdoa. Seketika engkau menghadapi keadaan yang susah, mengalami keadaan yang sangat-sangat tertekan, mengalami keadaan yang berat, sekali lagi Tuhan inginkan buat kita anak-anaknya untuk kita tetap mencari Bapa, sebab Bapa yang ada di sorga, sebab Bapa Dia yang akan bisa menolong kita. Karena hanya Bapa yang bisa, yang akan membela kita, yang akan bertanggung jawab buat kita. Sebab itu pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, bagian kita, jangan engkau berhenti, tapi terus cari Bapa kita. Karena hanya Dia yang bisa menolong kita, hanya Dia yang bisa membela kita. Yang kedua, terus cari walaupun belum dijawab. Masih belum kau mendapatkan jawaban itu. Masih belum engkau melihat titik terang.
Tapi Tuhan inginkan untuk kita, anak-anaknya, cari Tuhan. Cari, terus mencari. Karena saya percaya firman Tuhan juga dikatakan di ayat yang ketiga. Dia katakan, orang yang mencari pasti mendapatkan. Tapi kalau engkau berhenti karena tidak ada, kau melihat secara mata, tidak ada jawaban, tidak ada jalan, tidak ada pintu rasa olah untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupanmu. Ketika kau berhenti, maka kau tidak akan menemukan Bapa kita yang akan menolong kita. Manusia tidak akan bisa menolong kita. Keadaan kondisi ini tidak akan bisa untuk menolong, membantu kita. Tidak akan bisa. Hanya Bapa kita yang di surga. Sebab itu, carilah. Dan firman Tuhan katakan jelas, ketika kau mencari Bapa kita, pasti engkau akan menemukan. Tidak ada kata sia-sia. Bagian kita tetap lakukan yang pertama, mencari, meminta. Yang kedua, mencari. Yang ketiga, ketuk. Dalam arti buat hati Tuhan terbuka. Ketuk hati Tuhan untuk cepat membela kita, memulihkan kita, memberkati kita, membela kita. Sebab itu jangan pernah berhenti langkahmu untuk meminta. Jangan berhenti melangkah untuk kau mencari, yaitu sumber berkat itu, yaitu Bapa kita. Jangan kamu berhenti untuk mengetuk. Jangan berhenti untuk sampai melihat pintu itu terbuka. Amin. Bila firman Tuhan ini sangat sederhana, bagian kita hanya 3 hal ini, lakukan saja, maka tidak akan sia-sia. Karena firman Tuhan jelas dikatakan di ayat ke-8, orang yang minta pasti diberi, orang yang mencari pasti mendapat, orang yang mengetuk pasti akan dibukakan. Karena Tuhan jelas, Dia berjanji dan Dia berfirman di ayat 11, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Meminta itu tidak berhenti, terus dan terus sampai kau melihat kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Biar pagi ini saudara boleh mengerti firman Tuhan, bahwa bagian kita ini 3 hal ini lakukan. Sekali lagi, jangan berhenti, tapi terus lakukan 3 hal ini, maka kau akan lihat kemuliaan, pemulihan, kesembuhan, berkat, mujizat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, mengingatkan buat kami kembali. Kami tahu Bapa, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Keadaan apapun, kondisi apapun yang kami alami, khususnya hamba-Mu berdoa Tuhan buat umat-Mu. Engkau tahu keadaan kondisi seluruh umat-Mu. Hamba berdoa Tuhan, mewakili Tuhan, berkati. Engkau tidak akan pernah tinggalkan mereka, tetapi Engkau bersama dengan umat-Mu dan akan menolong. Bahkan Engkau bertanggung jawab bagi umat-Mu. Engkau akan membela setiap apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan, Engkau akan menolong, Engkau akan membela, bahkan Engkau menjagai umat-Mu seluruhnya. Berkati mereka Tuhan. Kami percaya setiap hari keajaiban-Mu akan Kau nyatakan bagi setiap umat-Mu. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu. Apa saja yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil dan beruntung. Ada keajaiban, ada pertolongan yang sungguh ajaib Kau lakukan. Ada mujizat yang mereka terima. Berkat-Mu mengalir pagi ini dan sepanjang malam hari ini, sepanjang hari ini. Tuhan, kami percaya ketika mereka pulang malam beristirahat dengan keluarga, mereka akan menikmati berkat dan sukacita. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.